Selamat datang di Berita Dalam Dunia. Bersama saya Reza. Dan saya Satria. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan dana subsidi sebesar 171 miliar rupiah untuk bantuan masuk bagi peserta didik dan siswa-siswi yang tidak berhasil masuk ke sekolah negeri dan terpaksa masuk ke sekolah swasta di tengah pandemi ini. Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat DKI Jakarta, Catur Laswanto, mengatakan bantuan biaya bakal diberikan kepada peserta didik yang masuk dalam data penerimaan bantuan sosial akibat dampak dari wabah COVID-19. Calon peserta didik yang mendaftar PPDB DKI Jakarta tahun ini mencapai 385.664 orang di semua jenjang, dan yang masuk dalam penerimaan bantuan sosial mencapai 85.508 orang. Nantinya, peserta didik dari jenjang SD hingga SMP akan mendapatkan bantuan uang pangkal sebesar 1 hingga 2,5 juta rupiah. Sastrawan kebanggaan Indonesia, Bapak Sapardi Djoko Damono meninggal dunia. Almarhum mengembuskan nafas terakhirnya di usia 80 tahun pada Minggu 19 Juli 2020 pukul 9.17 waktu Indonesia Barat. Menurunnya fungsi organ dan adanya infeksi berat diketahui menjadi penyebab berpulangnya almarhum yang memang sudah sejak awal Juli lalu dirawat di Eka Hospital BSD. Di ranah sastra Indonesia, nama Sapardi Djoko Damono yang identik dengan topi petnya memang mempunyai peran penting. Dan dalam Sastra Indonesia Modern Jilid 2 tahun 1989 karya A.T.U., Sapardi digambarkan sebagai cendekiawan muda yang mulai menulis sekitar tahun 1960. Selain Hujan Bulan Juni dan sederet karya lainnya, Sapardi juga menerjemahkan beberapa karya sastra asing ke dalam bahasa Indonesia. Dan semasa hidupnya, Sapardi telah menerima berbagai penghargaan dan hadiah sastra dari dalam dan luar negeri. Kita pindah ke negeri Paman Sam. Pasti Kanye West. Ya betul, Kanye West akhirnya menggelar kampanye pertama kalinya di Charleston, South Carolina 2 minggu setelah dia mengumumkan diri mencalonkan sebagai President of United States of America pada Minggu 19 Juli 2020. Rapper 43 tahun ini muncul di depan pendukungnya di Exquis Event Center dengan menggunakan rompi anti peluru bertuliskan security. Jika jadi Presiden Amerika Serikat, dia akan memberikan bantuan finansial bagi ibu yang berjuang merawat anaknya. Setiap orang yang punya bayi akan mendapatkan jutaan dolar Amerika Serikat, jelasnya di depan hadapan pendukung. Kanye West pun menangis saat menceritakan bahwa ia nyaris diaborsi oleh orang tuanya sendiri. Dalam kampanye tersebut pun, ia mengkritisi tokoh hak sipil Harriet Tubman, di mana dia menyebut bahwa Tubman tak pernah sepenuhnya membebaskan budak. Disney mengikuti langkah perusahaan besar lainnya untuk tidak beriklan di Facebook dan Instagram. Mereka memboikot Facebook karena dianggap tidak tegas dalam penanganan kasus ujaran kebencian di platform tersebut. Disney menghentikan iklan untuk layanan Disney Plus dan Hulu di Facebook dan Instagram. Dengan cara ini, Disney dan beberapa perusahaan lainnya mendorong agar Facebook mau mengubah cara mereka menangani unggahan ujaran kebencian dan disinformasi. Sebelumnya, Koalisi Hak Asasi Manusia yang terdiri dari Anti-Defamation League, NAACP, Color of Change, dan Sleeping Giants mengkampanyekan tagar Stop Hate for Profit sejak 1 Juli lalu untuk memboikot iklan ke Facebook. Facebook menyadari sedang dikritik berbagai pihak sejak awal Juli karena membiarkan unggahan Presiden Donald Trump yang dinilai mengandung ujaran kebencian, kekerasan, dan rasisme. Dikutip dari The Verge, sejumlah perusahaan yang berhenti beriklan di Facebook diantaranya adalah Coca-Cola, Lego, Starbucks, Unilever, Ford, Honda, VW, The North Face, Microsoft, dan masih banyak lagi. Masuk ke berita olahraga. Untuk kali ini kita ada berita dari sepak bola Inggris karena final Piala FA menghadapkan Arsenal melawan Chelsea dan ini merupakan derby London ke-7 dalam sejarah Piala FA. Arsenal lebih dulu memastikan tiket final Piala FA setelah menyingkirkan Manchester City dengan skor 2-0. Disusul klub London lain, Chelsea yang juga berhasil menyingkirkan klub Manchester lainnya yaitu Manchester United dengan skor 3-1 pada pertandingan semifinal pada Senin dini hari. Dalam sejarah kompetisi Piala FA digelar sejak 1871, ini merupakan derby London ke-7, mengingat ada sejumlah klub yang sama-sama bermarkas di kota London.
Tak cuma Chelsea dan Arsenal yang pernah berhadapan di final Piala FA, ada pula duel yang melibatkan Tottenham Hotspur, Queen's Park Rangers, West Ham United, dan Fulham. Ini akan menjadi duel ketiga Arsenal versus Chelsea dalam final Piala FA. Pada dua kesempatan sebelumnya, The Gunners Arsenal selalu menang atas The Blues Chelsea. Arsenal sendiri sampai saat ini masih menjadi tim tersukses di Piala FA dengan mengoleksi 13 trofi. Sementara Chelsea sejauh ini baru mengoleksi sebanyak 8 trofi Piala FA dan menjadi tim ketiga tersukses di Piala FA di bawah Manchester United. Ya, kita berharap saja ya Arsenal menang. Chelsea! On that note, kita akhiri berita dalam minggu ini. Pastikan untuk like, comment, dan subscribe channel YouTube kita. Dengan saya Reza. Dan saya Satria undur diri. Dah.